Selamat datang dan selamat menikmati. Saat para player diteleport ke Pulau Zulu, mereka mengatakan, jadi ini adalah Pulau Zulu. Sangat mengejutkan, ada ekosistem baru di luar dari tower. Mungkin juga akan terdapat sumber daya dari tower. Ketua tim Song Chonhua mengatakan, waspadalah semuanya. Kita di sini bukan sebagai turis. Ini adalah teritori musuh. Patroli di sekitar dan eliminasi setiap ancaman. Kita perlu mengambil alih pulau ini agar player yang lain dapat dengan aman tiba di sini. Tiba-tiba salah satu anggota memperingatkan kalau ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Ternyata Eugenia yang datang bersama dengan beberapa naga air. Sebelumnya, di markas suku Blue Scale. Jin Hyuk menggunakan mantra taming dan menjinakkan semua naga air dalam area yang besar. Eugenia berpikir, ini tidak masuk akal. Mantra taming menggunakan mana yang sangat banyak, dan Jin Hyuk menggunakannya dalam skala yang besar, entah berapa banyak mana yang Jin Hyuk punya. Jin Hyuk mengatakan, Eugenia, dengarkan baik-baik. Suku Blue Scale adalah yang terpintar dari semua spesies naga air. Mereka juga tidak agresif seperti suku yang lain. Mereka adalah salah satu suku yang cocok menjadi sekutu kita dari Tower of Trials. Bawa Sheila denganmu untuk sementara waktu. Jika burung itu bersama denganmu, mereka akan menurut kepadamu. Kita akan meletakkan batu pondasi untuk perubahan yang besar di sini. Merubah semua situasi yang ada, meskipun Tower of Trials mencoba melenyapkan umat manusia. Eugenia berpikir, apakah mungkin bagi para naga air tinggal di sini? Jika kita benar-benar menutup gate dan berhasil membantu para naga air untuk tinggal di sini, maka hari ini pasti akan tercatat dalam sejarah. Mereka akan menjadi langkah pertama kebersamaan antara penghuni tower dengan manusia. Eugenia mengatakan, Yusong, jangan khawatir. Mereka berada di pihak kita. Jin Hyuk menjinakkan mereka semua, dan ini dewa penjaga mereka, Sheila. Yusong mengatakan, selalu berat untuk mengikuti apa yang Jin Hyuk lakukan, apa yang dia lakukan sekarang. Penjaga dari Asosiasi Demonic Ones mengatakan, apakah kita harus menggunakan topeng sialan ini? Penjaga yang lain mengatakan, kamu tidak perlu menggunakan itu jika kamu tidak khawatir akan identitasmu seperti Melina. Tapi, di mana Melina dan Tristan? Dirinya tidak melihat mereka. Penjaga yang lain mengatakan, ia rasa mereka bertugas sebagai penjaga untuk Nietzsche. Tiba-tiba saja, para naga air menyerang para penjaga. Jin Hyuk berpesan, agar tidak seorang pun masuk ke dalam gua. Sambil berjalan masuk, Jin Hyuk berpikir dirinya dapat merasakan mana asing yang sangat kuat. Gate yang diciptakan oleh makhluk kuno pasti ada di dalam sana. Sepertinya ada penghalang. Penghalang khusus yang dimana kamu perlu untuk mengalahkan penyihir untuk membukanya. Alice muncul dan berkata, ini sudah pasti jebakan. Apa yang akan Jin Hyuk lakukan? Jin Hyuk mengatakan, tentu saja dirinya akan masuk. Akan lebih menyenangkan saat berjalan masuk ke dalam jebakan yang sebenarnya sudah kamu tahu. Mereka berdua pun masuk ke dalam penghalang itu. Sesampainya di dalam, Alice terkejut melihat kastil Ataraxia berada di hadapannya. Hyacinth mengatakan, selamat datang, Alice von Ataraxia. Dirinya sudah mempersiapkan yang spesial untuk reuni kita. Dirinya menciptakan sama seperti kastil yang dulunya Alice pernah kuasai. Inilah di mana kamu, yang dulunya terkuat di antara para vampir, disegel oleh kita. 2 segel sudah terputus, tapi kekuatan Alice masih belum kembali sepenuhnya. Dirinya akan menginjak-injak kamu lagi, sama seperti yang sebelumnya. Divine Exclusive Skill, Lightning Armor. Jin Hyuk mengatakan, Alice, jangan khawatir tentang mana. Balaskan saja dendamu. Alice mengaktifkan Divine Exclusive Skill, Revelations of the World's Creation. Jin Hyuk mengatakan, kelihatannya mereka mempunyai banyak kebencian antara satu sama lain. Sepertinya dirinya akan berhadapan dengan kamu, Ketua Asosiasi Demonic Ones, Nietzsche. Nietzsche mengatakan, dirinya tidak mengingat sudah memperkenalkan dirinya. Bagaimana kamu bisa mengetahui namanya? Jin Hyuk mengatakan, kamu hanya seperti apa yang dipanggil. Jin Hyuk mengaktifkan skillnya, tapi seketika skill itu dihilangkan. Nietzsche mengatakan, dirinya banyak mendengar tentang kamu. Dirinya terlalu banyak mendengar tentang kamu.
dan sejujurnya itu sangat menyebalkan. Kamu adalah player yang selalu ikut campur dalam setiap rencana kita. Kamu sangat sulit untuk dihadapi karena kamu menggunakan berbagai jenis skill. Dirinya rasa kalau kamu adalah lawan yang sempurna untuk dirinya. Kamu dapat merasakan betapa tidak bergunanya skill yang kamu punya saat melawan dirinya. Cerberus menyerang dengan Hellfire. Saat Jin Hyuk akan menggunakan skill, Nietzsche kembali membatalkan skillnya. Nietzsche mengatakan, ia pikir dirinya sudah memberitahu Jin Hyuk kalau semua itu akan sia-sia. Jin Hyuk mengatakan, jika dirinya tidak dapat menggunakan skill, ia hanya perlu menggunakan kekuatan fisiknya. Saat Jin Hyuk mendekat, Nietzsche menggunakan telekinesis dan mendorong mundur Jin Hyuk. Jin Hyuk berpikir, dirinya yakin sekarang? Skill yang Nietzsche gunakan adalah nihilism. Selama dia melihat dirinya, semua skillnya akan dibatalkan. Skill itu sama seperti skill fusion. Sangat sulit untuk didapatkan. Ini sangat menyebalkan, tapi tunggu. Sekarang dirinya baru mengingat hal itu. Ini pasti akan sangat menyenangkan. Yusong menaruh jarinya ke tanah dan mengendusnya. Yusong mengatakan, ke arah sana. Yojina mengatakan, apakah Yusong mengenali mana dari Jin Hyuk? Yusong mengatakan, tentu saja. Dirinya dapat melacak itu, tidak peduli seberapa keras Jin Hyuk berusaha menghapus jejak mananya. Lagi pula, dirinya sudah melacak Jin Hyuk untuk waktu yang sangat lama. Mari bergegas. Dirinya harus mengkomplain dia, karena membuat dirinya melakukan semua tugas yang aneh demi satu equipment yang biasa saja. Saat melihat Jin Hyuk, Alice berpikir, mana Jin Hyuk sepertinya dibatasi. Apakah dia akan baik-baik saja? Hyacinth mengatakan, Alice, kamu terlalu santai, membiarkan dirimu lengah. Serangan Hyacinth menghantam Alice dengan keras. Alice menggunakan skill Harpoon of Vladimir, tapi Hyacinth dapat menghindar dan menangkis semua serangan Alice. Hyacinth menggunakan skill Lightning Slash dalam jarak dekat dan berhasil melukai Alice. Hyacinth mengatakan, apakah Alice berpikir dapat mengalahkan dirinya saat Alice hanya memutuskan 2 segel? Dirinya akan menunjukkan kekuatan asli dari keluarga Sheffieldinos. Jin Hyuk berhasil menangkap Cerberus dan mematahkan lehernya. Muncul notifikasi mengaktifkan skill pasif Cerberus, Call of the Underworld. Cerberus berhasil mengalahkan kematian. Nietzsche mengatakan, Cerberus adalah penjaga gerbang neraka. Dia tidak dapat mati tanpa perintah dari tuannya. Selama dirinya tidak melepaskan pandangannya dari Kang Jin Hyuk, dia tidak akan dapat menggunakan skillnya. Pertarungan ini akan berlanjut sampai dia kelelahan dan memohon agar dirinya membunuh dia. Tristan, Melina, kini giliran kalian. Pada saat Jin Hyuk jatuh karena kelelahan, tusuk dia dengan ini. Torture Technician Dull Knife. Pembusukan akan terjadi jika dia tidak mengatakan yang sesungguhnya. Dirinya perlu mengetahui bagaimana Jin Hyuk bisa mengetahui banyak hal tentang Tower of Trials daripada kita. Muncul notifikasi, seseorang yang tidak diundang mencoba untuk memasuki penghalang. Penghalang sedang diserang dan terbuka sebagian. Jin Hyuk mengatakan, apa yang membuatmu datang terlambat? Dirinya sudah menunggu lama, penguntit. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.